yang saya lakukan adalah terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dengan tegas itu tidak benar. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan saya kembali lagi ke Pak Indria. Pak Indria, kalau kita membaca transkripnya, apa yang Anda tangkap dari pola-pola pembicaraan mereka? Ya, tentu saja saya harus mengapresiasi karena saya dalam posisi yang anti korupsi gitu loh, mengapresiasi betapapun caranya mungkin melanggar hukum kok ketua DPR yang sedang menjalankan tugas direkam obrolannya gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kawan-kawan pembela koruptor itu, gitu kan. Tapi buat saya tidak. Itu yang harus ini. Substansinya jauh lebih penting. Dan melihat wawancara itu, ya memang ini sesuatu yang kita sebut sebagai deal bisnis, pembicaraan bisnis dalam apa namanya kalimat-kalimat yang singkat itu menunjukkan bahwa memang ya begitulah kenyataannya gitu. Tidak mengejutkan ya buat Tidak Anda? Mengejutkan, persoalannya tinggal membuktikan keaslian dari dokumen ini. Oke. Gitu. Kalau Pak Bibit melihat transkrip seperti ini memang lagu lama ya Pak Bibit, sama seperti deal-deal sebelumnya sebelum akhirnya terjadi tindakan korupsi itu sendiri. Ini kan baru di titik ini belum terjadi tindakan korupsi, tetapi kayak tersirat ada niat seperti itu. Saya pernah berbicara dengan teman-teman pengusaha. Saya tanya, apakah orang yang mendapat proyek dari Pemda itu hanya Ibu Harta Timur Daya yang menyuap itu? Oh enggak mas, ya semua katanya. Ya kalau semua, waduh, berarti kalau ya ini itu bukti kan bahwa kecurigaan saya tadi dibuktikan dengan deal seperti ini. Ini merupakan penguatan dari teori saya tadi. Oh ternyata benar masih kental di dalam antara hubungan pengusaha sama penguasa, karena pengusaha sendiri kan mau cari profit, ya. Dia misalnya dari luar, baik dari luar tadi aturannya baik, dia nggak boleh menyuap, tidak boleh ini. Tapi kalau dia nggak melakukan di negeri ini nggak dapat proyeknya. Nah, kalau itu kan itu keluhan dari pengusaha baru. Marilah kita bicara dengan mereka etika bisnis. Loh Pak, etika bisnis itu kan ditulisan Pak, di pelaksanaan kita tetap Pak. Artinya kalau di depan forum ya nggak pakai, tapi izinnya nggak keluar. Iya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh broker. Broker, kita ingat sih nggak minyak lagi kan, orang yang nggak biasa main golf begitu sampai Jakarta diajari main golf, rupanya dia broker gitu kan, nggak sadar karena sudah asik dengan holes, gitu, sekian hole. Oke. Pak Bibit, kalau dalam posisi seperti ini laporan sudah masuk ke MKD, kemudian ada banyak pihak yang bertanya mengapa tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum, ke Bareskrim atau ke KPK. Tetapi bisakah kemudian dengan situasi yang berkembang saat ini kemudian KPK langsung menangani kasus ini tanpa menunggu laporan? Ada beberapa sarjana yang berpendapat pasal 11, pasal 12 Undang-Undang anti korupsi itu bisa menjerat mereka. Tapi gimana si KPK ini bisa mendapatkan itu? Ya, karena buktinya. Ya, karena minimum 2 alat bukti kan buat KPK itu. Jadi memang harus kemudian mengumpulkan bukti dulu, 2 alat bukti kemudian baru bisa berlanjut kasus ini. Tidak sekedar, wah kalau gitu KPK semua orang disadap, enggak juga. Dia bilang kalau sudah seperti ini ya udah tinggal ngikutin gitu, aja. Ngikutin gitu. Apa sih sebenarnya sanksinya kemudian ketika seseorang terbukti mencatut nama presiden dengan niat untuk mendapatkan korupsi? Mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Itu kan bisa juga dikenakan pasal memberi janji ya Pak ya. Iya, memberi janji segala macam. Nanti kalau ini deal kamu dapat sekian, aku dapat sekian, itu memberi janji. Itu sudah merupakan tindak pidana korupsi. Oke, ketika itu belum terjadi belum ada kerugian segala macam tuh kan. Panjang tuh pembuktiannya. Iya. Ya, kalau dari sisi politik sebetulnya ini merupakan wujud dari
rendahnya moral politik penyelenggara negara. Jadi sanksinya sanksi moral politik, partai harus menarik dia. Gitu. Jadi kemudian ini sebenarnya harusnya jadi tanggung jawab partai politik. Partai jelas. Setia Novanto ya. Iya, Oke, baik. Ya. Ditahan dulu Bapak-bapak, kami akan menghadirkan grafik mengenai komposisi di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang kini menjadi harapan masyarakat untuk mengusut kasus Setia Novanto. Tarik-menarik kepentingan politik ini tentunya akan mewarnai pembahasan di MKD. Berikut adalah peta kekuatan di MKD, terutama antara Koalisi Merah Putih dengan kerjasama partai politik pendukung pemerintah yang diprediksi akan ikut menentukan masa depan seorang Setia Novanto. Ya, ini MKD terdiri dari 17 anggota DPR dengan komposisi 1 ketua, 3 wakil, dan 13 anggota. Ini adalah kekuatan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Dari PKS menduduki posisi sebagai ketua, kemudian Golkar wakil ketua dan 2 anggota, Gerindra 2 dan 1 anggota. Kemudian totalnya adalah 6 anggota. Sementara dari partai politik pendukung pemerintah, PDIP 3 orang, 1 wakil ketua dan 2 anggota. Kemudian PAN 2 orang, Nasdem 1 orang, Hanura 1 orang, PKB 1 orang, kemudian P3 juga 1 orang. Totalnya ada 9 anggota. Dan 2 anggota MKD adalah dari Partai Demokrat netral tetapi juga cukup menentukan. Oke, ini kembali ke pertanyaan bahwa MKD itu isinya bukan hakim, bukan jaksa, tetapi politisi. Sama. Politisi, artinya bisakah kemudian kita berharap kepada MKD bisa menentukan nasib Setia Novanto, tapi lepas dari kepentingan bahwa mereka harus menjatuhkan atau kemudian menyelamatkan seorang Setia Novanto? Secara normatif harus bisa. Normatif ya, karena kita bicara institusi. DPR itu adalah wakil rakyat, lembaga terhormat. Nah, ini sesuatu yang memang kita harus jaga, kita harus pertahankan keberadaannya, memiliki fungsi check and balance di situ. Tetapi dalam politik lain lagi ceritanya. Iya. Ini ada kesempatan ya Pak. Iya, ini ada kesempatan. Ada kesempatan dan yang jelas adalah bahwa saya tidak menuduh 100%, tetapi sebagian besar memang ini hanya soal waktu saja. Kebetulan saja Setia Novanto. Orang lain juga bisa melakukan hal yang sama dalam proyek-proyek yang lain, bermitra dengan lembaga-lembaga yang lain. Itu suatu hal yang sudah biasa. Gitu kan. Nah, jadi saya tidak mengecam ini DPR-nya, tetapi bahwa oknum-oknum yang memang punya perilaku brokerage, ya, menjadi broker, calo, pencatut, atau pencari rente pasti akan memanfaatkan. Apalagi DPR sekarang kekuasaannya besar. Iya. Dia bisa menentukan anggaran, ya bisa membuat mitra kerja DPR itu ya mengiba-iba meminta tolong ke DPR. Sekarang begitu. Kalau kita lihat komposisinya tadi, KMP 6 anggota, kemudian dari Partai Pendukung Pemerintah atau KIH dulunya adalah 9, kemudian ada 2 dari Demokrat yang bisa menentukan. Prediksi Anda akan seperti apa pergolakannya nanti? Saya melihat pada perkembangan terakhir acara yang di-run oleh sebuah televisi tetangga itu. Yang disebut partai pendukung pemerintah juga mengecam Sudirman ini maunya apa, Menteri SDM gitu kan. Nah, jadi ada semacam sikap bahwa Sudirman ini adalah common enemy gitu, musuh bersama yang harus dihabisin. Nah, itulah yang saya dengar, loh kok sudah out of context gitu kan. Mestinya bukan prosedur yang dicecer itu, tetapi seberapa jauh seperti kita bicarakan sekarang, suratnya itu benar apa enggak, mana suratnya, mana tanda bukti rekamannya, kemudian kita nilai seperti tadi Pak Bibit sudah singgung, siapa yang berhak untuk menilai keaslian dari suara itu yang harus dilakukan, bukan prosedurnya gitu. Ini kan ada misalnya yang mengatakan Sudirman ini nyelonong, Sudirman juga dulu begini gitu loh. Ya, jadi
seperti apa namanya anak kecil lah. Oke, baik, saya ke Pak Bibit. Pak Bibit, kalau nih ternyata nanti ujung-ujungnya selamat dari MKD dengan perhitungan tadi seperti Pak Indria mengatakan bahwa ada banyak juga yang tidak suka dengan cara Sudirman Said melaporkan, kemudian bagaimana transkrip itu dibocorkan kepada media. Kalau kemudian selamat dari MKD, kira-kira kasus ini masih cukup punya potensi tidak dilanjutkan lagi ke ranah hukum, atau memang kalau Anda melihatnya ini memang hanya untuk sampai ke MKD saja? Saya tuh lebih ini ya, sekarang ini saya lebih berbicara tentang pencegahan. Saya sepakat tadi dengan istilahnya Pak Samego tadi, moral. Ya. Moral dari penyelenggara negara ini harus diperbaiki. Sehingga termasuk rekrutmen, panjang nih ceritanya, rekrutmen pejabat, termasuk pejabat negara. Pejabat negara rekrutmennya juga harus baik. Jangan seperti yang sekarang ini masih berbau money politik yang dibungkus dengan istilahnya political cost, gitu Pak ya. Political cost dengan money politik. Saya tanya orang FBI sana waktu saya di KPK, itu sama aja Pak, seperti uang itu gambar dengan angkanya itu. Nah, itu harus dibenahin, sehingga tidak masing-masing dengan duduk di situ mencari peluang untuk mencari rezeki istilahnya untuk membiayai kegiatan berikutnya lagi. Harusnya partai politik kalau memang itu dianggap sebagai pilar demokrasi yang sekarang sedang kita perjuangkan itu, kenapa nggak dibiayai oleh APBN saja? Sehingga jelas diaudit oleh ini BPK. Itu sehingga jelas tidak dicari-cari gitu. Akhirnya orang yang mencari juga menginvestasi juga kan, investasi juga harus ada profitnya, harus kembali lagi. Seperti saya masuk menjadi anggota gitu, pejabat, ada nggak? Saya tanya pada teman-teman di lapangan itu, ada nggak orang yang jadi wali kota, jadi bupati yang nggak keluar duit? Nggak ada. Nggak ada. Itu bagaimana kita harus merubah itu? Itu satu PR mendasar ini. Dan tidak sekedar menangani, harus proses lama ya. Tidak sekedar menangani kasus demi kasus, itu terlalu banyak. Apa kata mereka yang ketangkep dan sudah dihukum juga? Aku ini kan nasib malam. Sial aja kebetulan aja ketangkep. Berarti itu masih seperti itulah. Gunung es. Negeri gunung es. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Bapak-bapak pemirsa tetaplah bersama kami.